Chapter 4 kita akan bahas tentang time frame. Kita semua tahu bahwa trading itu punya beberapa time frame. Ada monthly, weekly, daily, H4, H1, ada H2, ada H3, banyak sekali. Yang membuat orang bingung adalah di time frame H1 harganya mau naik, di time frame H4 harganya mau turun, di daily mau naik, bingung milih yang mana, akhirnya tebak-tebakan. Ini salah kaprah. Bitcoin ada rahasia time frame yang paling akurat, volatility-nya nyaman. Artinya apa? Bukan berarti time frame itu tidak bisa atau setiap time frame memiliki probability loss dan profit yang berbeda, tidak. Tapi kita bicara tentang sweet spot. Oleh karena itu, kita harus menentukan time frame yang paling ideal untuk kita bisa buy dan sell dengan stop loss dan take profit yang nomor satu, tidak terlalu lama menunggunya untuk take profit. Kedua, tidak terlalu besar stop loss-nya. Yang ketiga, banyak memberikan kesempatan untuk kita bisa entry. Jadi kata kuncinya adalah bagaimana caranya kita bisa mengcapture tiga hal ini. Time frame nanti akan terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah analysis time frame, yang kedua adalah entry time frame. Dari analysis time frame, kita biasanya akan menggunakan time frame weekly dan daily. Dari entry time frame, kita akan menggunakan H1 dan M30. Bagaimana caranya kita mengcombine dua grup time frame ini agar menjadi sebuah trading system yang baik? Langsung saja kita lihat videonya karena ini penting banget buat kamu dan silakan diulang-ulang karena ini akan menjadi rahasia terbesar. Kita gabungkan teori dari chapter 2, chapter 3 di time frame yang tepat, Anda akan mendapatkan winning rate yang besar. Crypto Trader, di chapter 4 ini kita akan ngobrolin hal yang paling menarik, multiple time frame dan entry teknik di Bitcoin. Jadi kita tahu tadi masalah diagonal trendline, itu salah satu favorit saya di Bitcoin. Namun time frame itu juga sangat penting karena kita harus memprediksi tren besar. Bagaimana kita prediksi arahnya, ya trend analisisnya bullish, bearish, sideways, transition. Kemudian kita juga mau entry. Otomatis time frame-nya pasti berbeda, tidak bisa sama. Nah, trading plan itu sangat penting banget. Kenapa? Karena juga banyak sekali orang yang merasa bahwa kripto itu lebih dianggap beresiko dibandingkan saham karena volatility-nya. Dan pada saat sekarang kita sudah bicara tentang regulatory, harusnya kripto itu sudah lebih aman karena sekali lagi ETF sudah di-approve. Nah, sekarang yang tersisa adalah bagaimana menghandle volatility. Kalau misalnya kita trading gold, stop loss 100 pip itu udah termasuk lumayan besar. Di Bitcoin 100 pip itu nothing gitu. Karena kalau kita mau trading Bitcoin harus siap 200 sampai 250 pips dari swing yang misalnya kita entry di H1. Kecuali kalau Anda misalnya entry-nya di M5, M15 gitu ya. Jadi scalpingan kecil memang. Tapi idealnya stop loss minimal di Bitcoin itu 150 sampai 200 pip. Ini yang membuat orang itu merasa bahwa waduh berarti takaran resiko saya itu akan lebih besar di Bitcoin. Karena apa? Range-nya besar sekali. Nah, menurut beberapa sumber, kripto adalah aset yang lebih beresiko dari saham. Yes, kalau kita bicara secara resiko minimum yang diambil per trade. Ya, karena range-nya sekali lagi itu lebih besar daripada saham. Untuk menghindari pengambilan posisi yang hanya didasari oleh yaudah, ini kan mau halving, ini mau naik, yuk kita masuk, nanti ketinggalan, atau FOMO, kita perlu memiliki yang namanya trading plan. Dan trading plan itu merupakan satu keharusan. Kita harus menentukan terlebih dahulu, kita tuh bagian dari trader yang mana sih? Apakah kita itu seorang trader yang cenderung scalping? Ya, scalping itu berarti kita masuk cepet-cepetan gitu. Masuk nanti Bitcoin naik 30-40 pip kita udah keluar. Kalau Anda memang scalpingan, biasanya holding time-nya itu 2-20 menit. Dan entry time frame itu di M1, time frame utamanya di M15 itu scalping. Anda bisa lihat positioning, entry time frame-nya itu daily, kemudian trend time frame-nya weekly, 8-10 hari. Ini biasanya cocok untuk holder. Dan kalau kita bicara swing, biasanya trend time frame-nya dari daily, kemudian entry time frame-nya H4, holding time-nya bisa sampai kurang lebih 3 hari, ya maksimum 3 hari sih, biasanya 2 sampai 3 hari lah kurang lebih. Intraday itu 1 sampai 3 jam. Anda yang mana? Ini kita mesti tentukan, karena ini berpengaruh pada jumlah risk per trade-nya. Range dari support resistance yang kita akan tentukan itu sebagai area stop loss itu juga akan berubah. Kuncinya di mana sih sebenarnya? Karena time frame-nya. Kalau Anda lihat entry time frame H4 sama entry time frame M15 itu jauh banget berbeda. Nah, saya sendiri biasanya saya ambil di tengah-tengah. Intra swing. Ya, kalau intra swing itu saya entry-nya pakai H1 daily, tapi entry-nya bisa pakai H1 gitu. Tapi at least di gambar chart ini Anda bisa menentukan di mana posisi Anda sebenarnya gitu. Apakah Anda scalping atau position? Kalau saran saya
trading di Bitcoin itu adalah di tengah-tengah antara swing dan intraday. Makanya saya bilangnya intra swing. Untuk melihat arah harga menggunakan daily, entry menggunakan H1 ya, dan kita bertahan posisi biasanya 2 sampai 3 hari. Fungsi dari multiple time frame analysis itu adalah menganalisa sebuah aset pada harga yang sama namun dalam time frame yang berbeda. Kita zoom. Sebagai contoh, kita tahu bahwa di sini adalah area support dan kita mau tahu apa yang terjadi sebenarnya di support yang ini, ya, dua area ini. Ini kalau kita zoom, ya, di dalam sini, ternyata dalamnya itu adalah kayak begini. Dalamnya itu kita malah ngelihat ada double bottom. Terus kemudian kita tarik yang namanya diagonal trend line, gini ya, misalnya. Nah, ini akan kembali lagi. Jadi begitu muncul double bottom, break diagonal trend line, impulsif, sekali lagi kita gabungkan, maka buy. Jadi waktu kita buy ini kita belum tahu ini bakal tutupnya bagaimana. Begitu dia tutup di atas kalau di Bitcoin, ya dia akan running ke atas. Karena ini ada double bottom dan ini ada diagonal triangle. Tapi kalau kita lihat dari major time frame-nya, Anda nggak akan kelihatan di sini terjadinya double bottom. Makanya pada saat dia break daripada support, sekali lagi kalau Anda masih ingat ini false break. Break yang harusnya impulsif dia mulai kembali ke atas gitu ya, ibaratnya. Jadi mungkin waktu Anda entry itu di gambar yang ini belum terjadi nih candle hijau ini. Tapi begitu dia running, dari sini kita confirm, kita kan juga ngintip. Begitu dia running, pertanyaannya, saya masih akan hold nggak? Sekali lagi, begitu dia running, kita tanya, ini masih akan naik nggak? Saya hold nggak? Kalau sampai kita hold, berarti kita sudah yakin kalau dia akan lanjut terus naik. Bagaimana kita yakin? Karena kita kembali ke daily-nya. Misalnya, ini daily ya. Karena dia terjadinya false break. Ini troublemaker bar-nya, troublemaker candle-nya ditembus, maka harapannya akan ada paling tidak 2-3 candle daily gitu ya, atau time frame lebih besar yang akan naik ke atas gitu. Nah, kalau misalnya 2 candle daily-nya saja naik kayak begini, ini mungkin sudah terbangnya udah sampai sini kan gitu kan. Makanya kita tahan posisi. Jadi kita selalu cross-checking antara 2 time frame tersebut. Jadi yang pertama adalah breaking down. Ini bullish atau bearish, kena area supportnya, lalu kita zoom, dan kita entry. Ya. Breaking down, apakah sekarang itu berada di bullish trend? Apakah kita di primary atau badan cangkul, atau di secondary-nya, kepala cangkulnya? Kita selalu mencari secondary-nya. Primary, secondary. Demikian juga pada saat bearish. Primary, secondary. Kita yang mana? Kalau Anda waktu melihat, oh sekarang itu lagi di kepala cangkulnya, berarti kita sedang mencari area support di situ. Apakah sedang bergerak di primary atau secondary? Kemudian major time frame-nya, Anda bisa gunakan weekly, daily, atau H4. Saran saya adalah daily dan H1. Ini yang kita sebut dengan intra swing. Oke? Minor time frame itu kita untuk entry biasanya. Dan kita harus tandai key level support resistance di daily-nya. Sebagai contoh, breaking down. Oke, daily kita pakai. Nah, breaking down kan sama nih konsepnya kan. Higher high, higher low, ini adalah bullish ya. Ini bullish naik ke atas nih. Oke. Nah, berarti kan kita berada di primary. Demikian juga pada saat bearish, ini kita berada di primary. Ya. Berarti kan ya kalau kita di primary karena dia belum kelihatan ada secondary-nya, berarti ini arahnya begini. Kemudian kita zooming, 2 time frame dari time frame utama. Kalau kita pakai daily berarti di H1 ya. Ini swing trading misalnya, weekly sampai H4 major time frame-nya. Time frame-nya pakai H1 gitu. Jadi dia bisa turunkan 2. Nah, sedangkan kalau intra swing saya biasanya daily sama H1. Day trading nih ya. Daily dan H1 karena larinya day trade. Nah, pada saat kita zooming kita akan lihat chart A. Kita lihat chart A ya. Daily time frame. Dan yang B merupakan chart dengan time frame H4. Pada chart A terlihat tren secara keseluruhan adalah bearish, arahnya ke bawah. Dan chart B ini adalah ketika kita kecilkan bearishnya. Dan setelah kita ngelihat, ini kelihatan base-nya banyak di sini. Dan otomatis kalau base-nya banyak, kita tinggal hubungkan kaki-kakinya, tembus base-nya kita bisa sell. Demikian juga ini, begitu tembus base kita sell. Tapi waktu kita buka di daily chart A, itu nggak kelihatan. Ya, jadi ini kan base, jadi drop, base, jadi ini drop, ini base,
Ini drop. Kemudian baru kita entry. Jadi ada 3 layer. Ini kita baru entry nih. Kita entry-nya mau pakai apa? Classic, Dynamic, Harmonic Support Resistance, atau Rejection, Impulsive, False Break. Terus kalau kita lihat candle-nya, apakah di area tersebut reversal candle-nya muncul? Reversal bar, inside bar, atau outside bar. Nah, ini adalah structure yang perlu waktu untuk Anda mempelajari elemen-elemen ini. Yang saya sangat sarankan harus memiliki video price action sama Ultimate Technical Analysis for Trader. Karena ini akan kepake di semua market. Ya. Dan sekali lagi, gambar ini tidak bosan-bosannya. Kita selalu ingatkan, munculnya swing low ada mother candle. Ini mother candle kenapa? Karena ini kayak hamil gitu ya. Jadi candle setelahnya itu di antara high dan low-nya. Begitu dia break, ini running. Demikian juga yang di sini. Oke. Nah, sekarang kita lihat candlestick pattern yang terjadi. Kalau ada support di sini, terus kemudian ada support di sini, ada support di sini, muncul candle-candle ini, maka most likely ini adalah bullish trend. Oke. Jadi reversalnya itu valid. Demikian juga bearish yang ada di sini. Resisten, ada muncul candle-candle ini, akan terjadi trigger konfirmator membalikan arah. Intinya, plan your trade and trade your plan. Sekarang kita masuk study case di chapter 4 ini. Ini penting banget karena ini merupakan trading signal di Eclipse Super App yang kita ambil sebagai study case untuk multiple time frame. Ya. Jadi ini buy swing. Kalau di chapter 3 juga kita udah tampilkan beberapa entry. Ini yang lain lagi, ini 18 Februari. TP1 183, TP2 433. Ya. Dan yuk kita langsung intip cara entry point dengan metode multiple time frame analysis untuk posisi kali ini. Breakdown dari weekly. 1, ini bullish trend, 45 derajat, cukup jelas. Kedua, di weekly chartnya dia rejected dynamic support. Dan ini memang kita benar-benar harus sabar. Rejected dynamic support, oke. Dan kemudian kita akan lihat apa yang bisa kita perhatikan di sini, apakah dia broken resistance atau tidak gitu. Ya, dia broken resistance dari sebelumnya. Jadi resistance sebelumnya ini sudah jelas-jelas ditembus, berarti kan dia masuk di dalam trend bullish dan ini posisinya dia break rejected dynamic support karena barnya itu merupakan reversal bar. Ingat, satu candle weekly mungkin bisa ribuan pips pada Bitcoin. Sekarang kita turunkan ke H4 ya, minor time frame 1. Kita mau cari stokastiknya facing up. Seperti biasa kita tetap gunakan momentum untuk nunjukin bahwa dia itu bisa memiliki kekuatan untuk naik. Dan di H4 sendiri dia reject daripada dynamic support. Oke. Akhirnya minor time frame kedua kita entry. Apa yang membuat kita akan entry? Jadi ini senjata saya, diagonal trend line. Oke. Terus kemudian, ini sebenarnya dia udah break nih. Oke, dia udah break diagonal trend line. Terus kemudian yang dia lakukan adalah mengalami rejection. Ya, jadi setelah dia break, dia turun lagi reject di sini. Dan saya entry langsung di posisi ini, TP di area resistance. Oke. Simple. Jadi diagonal trend line H1, karena bagian ini semua, ini merupakan kepala cangkulnya dari weekly, yang mana pada saat saya panjangkan jadinya ini. Terus kita zoom lagi untuk kita entry, ini kelihatan ya. Ini higher trough, ini higher peak dari peak sebelumnya, ya kan? Maka diharapkan dia akan lari seperti ini. Dan ini kenyataannya. Oke. Ini TP1 70 pips. Oke. Dan terjadi kenaikannya. Study case kedua. Rejected dynamic support, oke. Sama karena ini masih di dalam weekly. Tentunya kita tidak mudah untuk merubah gitu. Kemudian rejected dynamic support, terbukti ini dynamic supportnya EMA, dia reject. Dan pada saat kita turunkan ke H1, ini mirip-mirip lagi bentuknya ya. Ini H1-nya, kita menggunakan resisten biasa dan dia break. Area entry 64 sampai 64.600, target price-nya di 69.000. Dan hasilnya adalah kita dapat 400 pips pada tanggal 8 Maret.
menggunakan resisten yang sebelumnya. Nah, luar biasa kan teman-teman bahwa ternyata time frame ini bisa membuat kita mengerti bagaimana caranya kita bisa entry dengan baik dan memiliki peluang yang banyak. Kita juga sudah belajar bagaimana case study dari entry yang kita lakukan dengan time frame yang sudah dijelaskan. Diharapkan mulai hari ini Anda akan tahu bahwa pada saat kita melakukan entry di Bitcoin, kita menggunakan time frame yang benar dan mendapatkan probability profit yang besar. Kita langsung lihat chapter 5.